Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah lagunya Roma Irama mengatakan masa muda adalah masa yang berapi-api begitu. Jadi pemuda itu merupakan manusia yang memiliki power yang luar biasa dan seharusnya menjadi agen penerus bangsa, kan begitu. Tapi mohon maaf, hari ini ada sebuah fenomena yang sangat memprihatinkan, yaitu banyaknya pemuda-pemuda yang masuk dalam kategori generasi micin begitu. Ya, ciri-cirinya ya orang anak-anak micin itu selain katanya makanannya banyak yang mengandung micin, tapi mereka punya sikap-sikap yang memang kurang baik, seperti gampang galau begitu kan, dikit-dikit galau ya. Lihat sendal aja galau, ya Allah, sendal aja ada pasangannya aku nggak ada begitu kan. Lihat truk di ring road begitu kan, ada yang gandeng, ya Allah, truk aja ada yang gandeng, aku nggak ada begitu kan. Masya Allah. Bahkan yang mungkin merantau di setiap akhir bulannya dapat kiriman, harusnya bahagia ketika mendapatkan mengambil uang di ATM, ternyata galau juga begitu kan. Ya Allah, ATM aja sudah bersama, aku masih mandiri kan begitu. Masya Allah. Anak-anak micin ini juga biasanya mereka keren di medsos, dikit-dikit debat, padahal nggak tahu ilmunya, ternyata ketika didatengin menciut kan begitu. Ada juga yang narsis dan tidak produktif. Tapi kesempatan kali ini, pemirsa sekalian, kita tidak akan membahas generasi micin, tapi micin yang kita akan maksud adalah micin yang positif. Apa itu micin yang positif? M yang pertama adalah mature, yaitu orang-orang yang dewasa. Kemudian I, independent, berdikari, berdiri di atas kakinya sendiri. Kemudian kreatif, inovatif, dan nasionalis. Jadi generasi micin yang kita maksud adalah orang-orang yang mature, dewasa, independen, berdikari, kreatif dan inovatif, dan juga orang-orang yang nasionalis. Nah, maka bagaimana cara kita agar menjadi generasi-generasi yang bukan micin negatif tapi positif? Karena ada pepatah yang mengatakan begini, syababul yaum rijalul mustaqbal. Pemuda hari ini maka akan menjadi pemimpin di hari yang akan datang. The youth today will be leader tomorrow. Maka kalau kita melihat Presiden Republik Indonesia yang pertama, Insinyur Soekarno, mengatakan berikan aku 10 pemuda, niscaya aku akan mengguncangkan dunia. Jadi Soekarno hanya membutuhkan 10 pemuda dapat mengguncangkan dunia. Tapi kalau pemudanya adalah generasi yang lemes, yang galau, maka tidak akan bisa merubah apa-apa. Maka kita harus menjadi generasi-generasi yang mature, independen, dan sebagainya. Nah, karena pemuda itu punya power, punya semangat. Kalau kita belajar dari pemuda-pemuda terdahulu sebelum kita, yaitu para pemuda yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bahkan 17 tahun sebelum Indonesia merdeka, di tanggal 28 Oktober 1928, pemuda-pemuda berkumpul dan melakukan sebuah sumpah, yaitu Sumpah Pemuda. Jadi bayangkan, jauh sebelum Indonesia merdeka, para pemuda yang ada di pikiran mereka adalah bagaimana Indonesia merdeka. Itulah pemuda-pemuda yang independen, yang dewasa, dan juga pemuda-pemuda yang nasionalis. Bahkan ketika Bung Hatta, ketika itu beliau menjadi pelajar, menjadi mahasiswa di Den Haag, Belanda, apa yang dilakukan oleh pemuda-pemuda di sana? Mereka membuat sebuah majalah yang judulnya adalah Indonesia Merdeka. Jadi pemuda-pemuda terdahulu itu yang mereka pikirkan bagaimana cara memerdekakan Indonesia, bagaimana cara menjadikan generasi lebih baik lagi. Maka sebagai pemuda masa depan bangsa kita, marilah bersama-sama kita menjadi pemuda yang tidak hanya berdikari, tapi juga inovatif dan juga kreatif, dan juga menjadi pemuda-pemuda yang nasionalis. Bagaimanakah itu caranya? Yaitu kita harus punya target, kita harus punya tujuan masa depan yang jelas. Jangan sampai pemuda itu mencela-mencela, kesana kemari, kerjaannya nongkrong nggak jelas, kerjaannya galau nggak jelas, dan lain sebagainya. Maka pemuda harus kreatif, harus inovatif, dan harus punya tujuan. Ya, kalau kita belajar dari 2 ekor hewan yang sangat luar biasa. Pertama kijang atau rusa, yang kedua singa. Ya, rusa itu punya kecepatan berlari 90 km per jam. Sedangkan singa kecepatannya hanya sekedar 50-60 km per jam. Jadi kalau lomba lari bisa dipastikan
rusa ataupun kijang itu pasti lebih kencang daripada singa. Pertanyaannya, kenapa kok singa bisa menerkam kijang? Jawabannya adalah karena kijang, karena rusa kalau berlari menghadap ke belakang, sedangkan singa fokus ke depan. Maka pemuda harus fokus ke depan, harus punya target. Jangan sampai kita menjadi pemuda-pemuda yang malas, pemuda-pemuda yang tidak produktif, tapi kita harus menjadi pemuda-pemuda yang produktif, yang inovatif, dan juga menjadi pemuda yang kreatif. Sebagaimana pesan Kiai Haji Hamid Fahmi Zarkashi, beliau menyampaikan, jika engkau hendak mengenal dunia, maka membacalah. Namun jikalau engkau hendak dikenal dunia, maka menulislah. Tapi jikalau engkau ingin memimpin dunia, maka berilmulah. Maka dengan membaca, dengan menulis, dan yang terpenting pemuda-pemuda harus berilmu, maka dengan itu kita dapat memperbaiki tidak hanya diri kita, tidak hanya masyarakat kita, tidak hanya negeri dan bangsa kita, tapi kita juga dapat memperbaiki dunia ini. Demikian dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.